Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Hamka Habibi selaku dosen mata kuliah Ilmu Ekonomi dan Perbankan. Perkenalkan, nama saya Bismillah Nur Arifalah dengan NIM 212111262 dari kelas 4G Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Ekonomi dan Perbankan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan langsung materi tentang peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Materi yang pertama yaitu ada peran masyarakat dalam pengembangan industri keuangan syariah. Yang kedua ada peran masyarakat dalam ZISHAF. Yang ketiga yaitu peran masyarakat pada sektor pendidikan ekonomi keuangan syariah. Dan yang terakhir yaitu peran masyarakat bagi pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan. Peran masyarakat pelaksanaan dalam industri keuangan syariah dapat berupa pekerja pada sektor bank syariah ataupun bank non-syariah. Sedangkan masyarakat pendukung dapat melakukan perannya yaitu sebagai pengguna dari non-bank syariah ataupun menjadi nasabah dalam bank syariah. Industri keuangan syariah di Indonesia itu berkembang karena adanya kolaborasi antara pemerintahan dan masyarakat. Masyarakat yang memiliki dedikasi dalam ekonomi syariah di Indonesia itu menjadikan dorongan bagi pemerintahan untuk membentuk badan-badan industri keuangan syariah, di mana dalam badan industri keuangan syariah itu berperan ke dalam masyarakat adalah sebagai pelaksanaan lancarnya suatu badan industri, dan pemerintahan memiliki peran untuk mengesahkan suatu badan industri yang menunjang ekonomi syariah di Indonesia. Peran masyarakat dalam industri keuangan dapat dilaksanakan oleh BMT dan BPRS, di mana BMT berfungsi mengarahkan sebagai pengarah mengumpulkan dana atau penyaluran dana yang non-profit, sedangkan BPRS berperan sebagai pengumpulan dan penyaluran dana komersial serta pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang ekonomi. Bentuk industri keuangan syariah ada dua, non-bank dan bank. Yang pertama itu non-bank itu ada pasar modal syariah, asuransi syariah, modal ventura syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan dana pensiun syariah. Sedangkan bank itu ada unit usaha syariah, bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, dan BMT. Materi yang kedua yaitu tentang peran masyarakat dalam ZISHAF. Instrumen ekonomi syariah seperti ZISHAF, zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu memiliki peranan besar mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial dalam bermasyarakat, khususnya terdapat pemenuhan kebutuhan masyarakat kurang mampu. Instrumen keuangan sosial Islam yang saat ini dipraktikkan di Indonesia adalah ZISHAF. Dari fakta sejarah Islam tentang pentingnya peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu sebagai keuangan republik dari sektor masyarakat. Kita seharusnya mampu belajar untuk mencari prinsip pokok pengolahan dana publik tersebut dalam suatu rangkaian sistem yang utuh dalam perekonomian Islam. ZISHAF semestinya berperan vital dalam perekonomian sebagai sektor ketiga, sebagaimana sektor pasar dari pemerintahan. Penerapan regulasi dan kelembagaan ZISHAF semestinya menjadi bagian integral dari sistem perekonomian. Adapun tujuan zakat dan wakaf dengan tujuan utamanya yaitu yang pertama, meningkatkan kapasitas dan profesionalitas organisasi pengolahan dan organisasi pengolahan wakaf, baik pemerintahan maupun swasta. Peningkatan peran seperti masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan dan efektivitas pengolahan zakat dan wakaf. Dan yang kedua yaitu adanya sinergik yang efektif antar pemangku kepentingan untuk mengembangkan zakat dan wakaf secara sistemik, yaitu antara amil pemerintahan, memberi zakat atau muzak, menerima zakat atau mustahik, memberi wakaf, menerima wakaf, pengelolaan wakaf, ulama, dan organisasi sosial lainnya. Yang ketiga yaitu peningkatan pengelolaan zakat dan wakaf bagi pencapaian tujuan sosial ekonomi pembangunan di suatu negara,
Untuk itu, secara keseluruhan ekonomi syariah dapat berperan secara signifikasi dalam optimal dalam pembangunan nasional dan mensejahterakan umat dan masyarakat. Berikut peran masyarakat dalam wakaf. Yang pertama, di Indonesia, kegiatan wakaf dikenal sebagai seiringan dengan perkembangan dakwah Indonesia di Nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga sekaligus memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara baik pada masa dakwah prakolonial, kolonial maupun pasca kolonial di masa Indonesia merdeka. Yang kedua yaitu tentang perkembangan organisasi keagamaan sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid semuanya merupakan swadanya dan berdiri di atas tanah wakaf. Tanah wakaf tersebut itu merupakan hasil dari kontribusi peran masyarakat dalam pengembangan praktik ekonomi syariah karena mayoritas aset wakaf itu berasal dari aktivitas wakaf masyarakat. Materi yang ketiga yaitu tentang peran masyarakat pada sektor pendidikan ekonomi keuangan syariah. Yang pertama itu ada perguruan tinggi. Perkembangan industri keuangan syariah yang cukup signifikasi membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai. Permasalahannya adalah pertumbuhan industri perbankan dan keuangan syariah yang pesat, belum diimbangi dengan ketersediaan SDM yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Untuk itu, diperlukan peran aktivitas dari sejumlah stakeholder yang dapat membantu menciptakan penyimpanan SDM yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan industri keuangan syariah, seperti institut pendidikan formal, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai ke pendidikan yang tinggi. Salah satu institusi formal yang harus berperan adalah perguruan tinggi Islam, khususnya jurusan ekonomi Islam. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan yang mengubah gaya hidup yang konsumeris menjadi pola hidup yang moderat. Perguruan tinggi juga berperan sebagai institusi pendidikan yang membingkai aktivitas ekonomi manusia modern dalam rangka ta'abbudi atau ibadah yang semula hanya sebatas dalam bingkai memuaskan kebutuhan jasmani. Di samping itu, pembicara berkembangan ekonomi Islam juga dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan, seminar, simposium, konferensi, kajian buku, dan kegiatan lain yang mengkaji lebih mendalam mengenai perkembangan ekonomi Islam dan aplikasi dalam dunia ekonomi dan bisnis. Yang kedua adalah pesantren. Adapun peran pesantren dalam ekonomi keuangan syariah antara lain yaitu yang pertama berperan menjelaskan kepada masyarakat bahwa ajaran muamalah maliyah harus dihidupkan kembali sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua yaitu berperan menjelaskan bahwa keterpurukan ekonomi umat Islam selama ini antara lain disebabkan oleh umat Islam sendiri dengan mengabaikan fikih muamalah. Kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali misalnya hanya digali aspek tasawufnya, sedangkan aspek ekonominya tidak dikaji dan dikembangkan. Demikian pula ratusan judul kitab fikih lainnya. Yang ketiga itu berperan menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbankan syariah pada dasarnya adalah pengalaman fikih muamalah maliyah. Fikih ini menjelaskan bagaimana sesama manusia berhubungan dalam bidang harta, ekonomi, bisnis, dan keuangan. Yang keempat itu mengembalikan masyarakat pada fitrahnya. Menurut fitrahnya, baik fitrah alam dan maupun fitrah usaha, umat Islam adalah umat yang menjalankan syariat dalam bidang ekonomi, seperti pertanian, perdagangan, investasi, dan perkebunan budaya. Yang kelima yaitu berperan menjelaskan kepada umat keunggulan-keunggulan sistem ekonomi Islam, termasuk keunggulan sistem bank syariah dari bank konvensional yang menerapkan bunga. Yang keenam yaitu berperan membantu menyelamatkan perekonomian bangsa melalui perkembangan dan sosialisasi perbankan syariah.
Yang ketujuh yaitu mengajak umat untuk memasuki Islam secara kafan atau menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan, tidak sepotong-potong seperti selama ini. Yang kedelapan yaitu menjelaskan kepada masyarakat tentang dosa riba yang sangat besar, baik dari nas Al-Quran, sunnah, pendapat para filosofi Yunani, pakar muslim, pakar ekonomi Islam, dan sebagainya. Materi yang keempat yaitu peran masyarakat bagi pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan. Peran masyarakat bagi pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan. Setelah Orde Baru, terdapat organisasi masyarakat atau ormas yang berperan dalam meningkatkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Di antaranya, dengan meningkatkan literasinya masyarakat mengenai ekonomi syariah. Dalam masyarakat juga dapat organisasi Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Indonesia dalam masyarakat ekonomi syariah.